kita pada hari ini ya. Hukukul jirani, hak-hak jiran atau tetangga. Al-jaru, bermula jiran itu atau tetangga itu, manjawarat, adalah orang yang menghampiri daruhu daroka. Jadi tetangga itu adalah orang yang menghampiri daruhu daroka, rumahnya akan rumah engkau. Nah, itu adalah namanya tetangga atau jiran. Ila arba'ina daran, yaitu kepada 40 rumah. Ya, yang disebut tetangga itu 40 rumah, min kulli janibin, dari setiap sudut. Nah, ke depan 40, ke belakang 40 rumah, ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke samping kanan 40 rumah, ke samping kiri 40 rumah. Itu adalah tetangga. Nah, jadi hitunglah nanti ya. Hitung nanti. Kalau 40 ke depan, 40 ke samping, 40 ke kiri kanan, 40 ke belakang, itu namanya tetangga. Nah, itu. Ila arba'ina daran min kulli janibin, walahu, dan baginya tetangga itu, alaika, atas kamu, adalah atas kamu, hukukun, ada hak-haknya. Ya, jadi ada hak-hak tetangga itu. Minha, sebagian daripadanya, hak-haknya itu adalah, haknya tetangga itu adalah antabda'ahu bisalami, yaitu bahwa kita itu, bahwa seorang itu ya memulai akan mengucap salam. Nah, itu caranya. Yang pertama, kita kalau dengan tetangga, kita memulai mengucap salam. Kalau misalnya tak terbiasa dengan salam, sapa. Apa kabar orang sebelah rumah kita? Apa kabar orang depan rumah kita? Kalau tak biasa kita mengucapkan salam, karena kita di Tungkal ini tak biasa mengucap salam. Ya tak? Dengan tetangga itu tak biasa. Tak apa-apalah, ada yang membolehkan. Kalau kita tidak biasa membuka salam, memulai dengan salam, sapa pun tidak apa-apa. Apa kabar? Begitu dengan tetangga. Kemudian yang kedua adalah wa antasna'a, dan bahwa memperbuat ia seseorang itu, ma'ahu, beserta tetangganya itu, al-ma'rufu, yaitu berbuat baik. Ma'ruf, kalau di dalam kitab Mengenal Asmaul Husna karangan Tuan Guru Bakhit itu menjelaskan ma'ruf itu beda dengan baik. Ma'ruf itu lebih lagi daripada baik. Tapi kalau secara umum kita sebut perbuatan ma'ruf itu perbuatan yang baik. Tapi kalau dalam kitab itu dijelaskan lebih tinggi lagi daripada baik. Nah, itu kalau dalam kitab Asmaul Husna. Maksudnya bagaimana? Orang ma'ruf sudah pasti baik, tapi orang baik belum tentu ma'ruf. Ini contoh. Kita bertetangga nih, samping rumah kita nih berdempet, ya, berdempetan. Kita nih seorang qori yang suaranya tuh luar biasa bagus. Suka ngaji, ngaji pakai tilawah begitu.
Nah, ngajinya tuh sampai jam 12 malam. Tetangga di samping rumah kita nih, dempet, kayak di Tungkal itu kan dempet. Ngaji itu bagus dak? Baik ya, ngaji itu baik. Tetapi kalau ngajinya sampai jam 12 malam sampai jam 1, orang mau tiduran, baik tapi tidak ma'ruf namanya. Jadi itu bedanya baik sama ma'ruf. Kalau ma'ruf itu dia tahu ini perbuatan baik dan dia juga paham kapan dia akan melakukan perbuatan baik itu. Kalau ngajinya dari habis maghrib sampai jam 9 malam itu masih mending lah ya. Tapi kalau sampai jam 12 malam sampai jam 1 itu mengganggu perbuatan baik, jadi tidak ma'ruf. Nah, jadi bisa dipahami ya. Namanya ma'ruf itu lebih tinggi lagi. Nah, gitu. Jadi bukan sekedar baik, tapi ma'ruf. Nah, kita hendaknya yang kedua ini, haknya tetangga itu kita berbuat ma'ruf. Nah, pengertian sama tetangga itu ma'ruf namanya. Paham ya, walaupun perkara itu bagus atau baik. Nah, itu yang kedua ya, bersifat kepada tetangga itu adalah ma'ruf. Yang ketiga wa antukafi'ahu, dan bahwa menandingi atau membalas ala ma'rufihi, atas perbuatan ma'rufnya tetangga itu ya. Idza bada'aka, apabila si tetangga tadi itu memulai daripada perbuatan baik itu bihi, kepada kita tuh. Nah, jadi artinya kalau hendaknya kita itu ya, kalau tetangga kita itu berbuat baik kepada kita, memulai berbuat baik kepada kita, maka kita harus membalasnya juga. Nah, tetangga kita ini biasanya kalau di kampung-kampung dulu saya ya, bulan puasa tuh yang sering tuh begitu. Ada tetangga datang memberikan kue. Nah, dia dulu. Nah, nanti kita balas piringnya tadi itu, kita salin, dan taruh lagi kue kita balas lagi. Nah, itu ya. Jadi yang ketiga, membalas perbuatan baiknya, perbuatan ma'rufnya tetangga tadi apabila dia mendahului. Nah, gitu maksudnya. Itu yang ketiga adalah haknya tetangga. Kemudian yang keempat wa antu addiya, dan bahwa menunaikan engkau malahu, akan hartanya si tetangga, alaika, atas kamu, minal huquqil maliyati, daripada hak-haknya hartanya itu. Artinya kalau kita itu punya sangkut paut masalah harta dengan tetangga, baik itu mungkin kita pernah pinjam duit sama tetangga, kita pernah ngutang sama tetangga, yang 40 tadi itu, bukan samping rumah aja, 40 tadi itu ya, 40 ke depan, 40 ke samping, 40 ke belakang. Pernah kita punya hutang, punya pinjaman uang dengan dia belum dibayar, maka hendaknya kita tunaikan haknya tuh, kita selesaikan ya. Nah, begitu. Kalau sudah mampu membayarnya, jangan didiam-diamkan begitu. Nah ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, wa anta'udahu idza marid, dan bahwa menjenguk siman itu, seseorang itu, idza marida, apabila tetangga kita itu sakit. Tetangga kita tuh marid, sakit dia. Nah, kita sebagai tetangga hendaknya menjenguk dia sakit tadi. Nah,
Itu tetangga yang baik itu begitu, ya. Kalau tahu tetangganya sakit, wah rame-rame kunjungi. Tapi ngunjungi orang sakit tuh hati-hati ngomongnya. Jangan ngunjungi orang sakit ngomongnya, aku kemarin tuh sakit macam kau nih lah, tiba-tiba seminggu langsung meninggal. Jangan ngomong gitu, ya. Jangan ngomong yang nakut-nakuti, yang bikin dia tambah stres, tambah depresi. Jangan. Itu kalau dalam adab menjenguk orang sakit itu su'ul adab namanya, buruk adab. Nah, begitu juga corona sekarang nih, ya. Jangan bercerita yang buruk-buruk terus. Jangan bercerita yang buruk terus. Ada yang, waduh sudah sejuta orang ada yang meninggal gara-gara corona nih. Aduh gini-gini, aduh gawat nih, aduh gini. Jangan begitu. Ya. Kalau orang tahu agama dia tidak mau begitu. Bahkan disembunyikan tuh yang buruk-buruk itu disembunyikan. Nah, jangan update hari ini sudah 100.000 orang yang meninggal. Update, bikin snap. Hari ini sudah 200. Tiap hari bikin terus begitu. Itu namanya membuat tambah stres. Nah, adab kita ketika menjenguk orang sakit ataupun kita dalam suasana seperti ini, yang berita-berita kayak gitu tuh kurangi. Jangankan kepada masyarakat, kepada orang yang sakit satu, oknumnya satu, individu saja, kita datang, jangan kita bercerita tentang penyakit dia tuh yang pernah dialami orang lain. Tahu tidak kemarin tuh, kawan aku tuh penyakit gitu lah tuh, paling 3 hari sekarang langsung meninggal dia. Itu bukan, itu soal adab ya, ingat ya. Jadi bagaimana kalau kita datang menjenguk orang sakit? Kalau kita datang menjenguk ke orang sakit, pertama adabnya, bagusnya doakan. Doakan mudah-mudahan cepat sembuh, itu yang pertama. Yang kedua, kasih semangat. Tidak apa-apa lah, paling ini nanti 2 atau 1 hari yang akan datang sembuh lah kau nih. Begitu yang bagusnya, ya. Atau bawa bergurau aja, cerita-cerita yang lucu-lucu, jadi imunnya naik. Itu saya diajarkan sama guru begitu. Pertama datang doakan, mudah-mudahan cepat sembuh. Atau terakhir nak balik doakan, ya. Pas datang, dah apa-apa dah, insya Allah nanti sembuh lah nih. Paling sehari lah sembuh. Kan enak dah begitu. Ya dah. Atau cari yang bergurau lah, cari cerita-cerita yang lucu sehingga dia tidak depresi, tidak tambah stres. Ini. Itulah bangsa kita ya. Saya setiap hari malas nengok berita sekarang nih. Asal berita ceritanya orang mati, korban corona, korban ini. Enggak, saya nengok berita lagi sekarang. Enak nonton komedian segala macam gitu ya. Acara-acara komedi saya tonton lah. Tapi kalau acara-acara yang sebentar ini, tidak ada lagi berita yang lain. Ya. Nah, kita bukan tidak percaya, tapi ajaran agama kita tuh ngajarkan macam mana? Kalau dalam kondisi panik, dalam situasi yang tegang, kita harus mencari solusi, bukan menambah depresi, tambah stres orang. Gitu ya. Nah, jadi kita beritakan yang baik-baik saja. Insya Allah nanti sebentar lagi hilang. Insya Allah sebentar lagi istilahnya minggat, tidak ada lagi. Nah, begitu. Jadi ada harapan, bukan malah menakut-nakuti. Nah, itu ya. Ingatkan kalau datang berkunjung ke orang sakit, doakan, hibur dia dan kasih semangat. Nah, begitu. Itu bukan kata saya. Adab kita menjenguk orang sakit. Nah, itu ya. Kemudian wa tuhanni'ahu, dan mengucapkan selamat. Idza fariha, apabila kita itu melihat tetangga kita tuh bahagia, senang dan lain sebagainya. Kita dengar nih tetangga kita anaknya baru lulus kuliah, datangi rumahnya. Selamat ya, alhamdulillah. Anaknya sudah wisuda, selesai sekolahnya. Mudah-mudahan nanti bisa sukses. Tetangga kita melahirkan, dapat momongan, datang ke sebelah, alhamdulillah. Selamat ya, sudah dapat anak atau putra atau putri. Selamat, senang kita, ya. Jadi kalau kita mendengar berita seperti itu harus kita mengucapkan selamat, bukan SMS. Senang melihat tetangga kita susah melihat orang senang. Kebanyakan kita macam mana? Kalau nengok tetangga kita susah, kita senang.
nengok senang, kita susah. Nah, ini di sini sebaliknya malahan. Kalau mendengar berita gembira tetangga kita mendapatkan kebahagiaan, maka kita hendaknya mengucapkan selamat. Kemudian wa tu'azziyahu, dan mentakziahi apabila usiba, tetangga kita tadi terkena musibah. Nah, ini kalau tetangga kita lagi susah, kena musibah, meninggalkah orang tuanya, kena musibah apakah, takziahi, datangi, kunjungi. Nah, begitu. Mengunjungi bagaimana? Memberikan semangat juga, menghibur. Ya, yang lagi susah mendoakan, mudah-mudahan sabar ketika mendapat musibah. Jadi sebaliknya, kalau senang kita ucapkan selamat, kalau dia kena musibah kita datangi, kita kunjungi, beri semangat, beri doa, dan supaya dia sabar. Itu tetangga yang bagus tuh begitu. Wa alla tata'ammadan nadhara ila nisaihi, dan hendaknya tidak seseorang itu ya bersengaja ia an-nazara, memandang, ila nisaihi, daripada perempuannya tetangga itu. Nah, yang sudah suami, yang bujang pun juga, tetangga kita ini sudah berkeluarga, dia punya anak gadis, punya istri yang cantik. Nah, jangan kita memandangi dengan sengaja. Oh, istri orang dipandangi sama istri orang cantik tapi dipandangi begitu secara sengaja, tuh jangan. Itu maksudnya ya. Atau anak-anaknya, jangan juga. Walaupun adalah ia nisanya, perempuannya itu khadaman, yaitu pembantunya, hadaman lahu, yaitu pembantu, lahu, baginya tetangga itu. Walaupun pembantunya perempuan cantik, pembantunya. Nah, jangan juga kita dengan sengaja memandangi. Nah, ini jarang ya kita ya, belum pernah dengar ini ya. Nah, ini kalau kita laki-laki, ketika kita melihat tetangga kita ada anak gadisnya cantik, istrinya apalagi, atau tetangga pembantunya cantik, yang laki-laki ini jangan dipandangi dengan sengaja maksudnya. Tapi kalau tak sengaja tak apalah, tak terpandang, bukan memandangi bahasa kita sini ya, memandangi, melototi begitu kan. Nah, jangan, itu tak badab namanya sama tetangga. Kemudian wa antastura auratihi, dan bahwa menutupi ia seseorang, ia tadi itu auratihi, akan kekurangan tetangganya tuh ya, menutupi akan kekurangan tetangganya itu. Jadi kalau kita melihat tetangga itu ada aib, terlihat tak sengaja sama kita, tetangga kita tuh mungkin dia berkelahi kah dengan suami istri ya dak? Atau dia apalah yang pokoknya itu aib untuk orang lain, maka jangan kita umbar, jangan kita ceritakan. Aku kemarin cerita, duduk ya, ini tetangga nih, dengar dia bertengkar dua laki istri, suami istri, besok dikabarkannya kepada tetangga yang lain. Aku semalam nengok sebelah rumah aku tuh si Pulan tuh bertengkar dengan istrinya macam gitu nian, habis semua lemarinya pecah-pecah apa segala macam. Ceritakan. Itu namanya tidak menutupi aib atau auratnya tetangga. Harusnya bagaimana? Harusnya kita menutupi. Ini tetangga satu, rumah sebelah berdempetan nih, dia bertengkar kedengaran kita. Yang rumah sebelah tuh dengar juga, tapi senyap-senyap. Dengarnya tuh agak senyap-senyap begitu. Besok dia bertanya yang ujung sana tuh, ngapa malam tadi kejadian sebelah tuh? Enggak tahu aku. Padahal kita dengar tuh. Padahal kita dengar dengan 100% bersih kita dengar. Kawan kita yang sebelah nanya, ujung sana nanya, sana nanya, ngapa malam tadi tuh kayaknya ada piring lah pecah apa segala macam ya. Apa tuh ya? Tidak lah. Kucing cuman mungkin jatuh
Padahal dia tahu lah nih. Nah, itu namanya menutupi aurat tetangga. Paham ya? Jangan malah kita umbar. Kalau kita biasanya sebaliknya jadi bahan pergunjingan. Langsung sidang istimewa besok di warung sebelah. Wih, malam tadi seru, berpecah-pecah piring. Ini itu terbalik namanya ya. Nah, kita tidak begitu. Orang yang belajar daripada kitab Taisirul Khalaq ini dia menutupi. Dia tidak mau cerita-cerita. Bahkan dia bohong, tahan bohong dia. Tidak apa-apa dah. Malam tadi kucing mungkin lewat pecah piring. Begitu ya. Nah, itu. Selanjutnya wa antarudda anhu, dan menolak iaman itu al-makruha, akan sesuatu yang tidak dia senangi kepada siapa, kepada tetangganya itu, biqadri, dengan kadar ma tastati'u, sesuatu yang semampunya. Nah, menolak daripada sesuatu yang dia tidak senangi. Begitu. Kemudian yang terakhir wa antuqabilahu, dan bahwa menemui man bil basyasyati, ya, menemui man itu kepada tetangganya itu bil basyasyati, dengan wajah yang berseri-seri. Nah, kalau dia menemui, kalau dia bertemu dengan tetangga sebelahnya itu, ia akan menemuinya itu dengan wajah yang berseri-seri, bukan wajah merangut, bukan wajah cemberut, bukan, tapi wajah yang berseri-seri, wal ihtirami, dan wajah yang penuh dengan penghormatan. Ya, jangan kita dengan tetangga tuh merangut sehingga timbul suudzon. Kalau kita senyum tuh orang jadi husnudzon. Biasanya orangnya senyum, tapi dia tak senyum, ketemu kita itu bisa husnudzon tuh, bisa suudzon. Ya. Nah, tapi kalau senyum terus akan menimbulkan husnudzon. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi, barang siapa yang mengaku ia beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman ia kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hadis. Kalau dia itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kata Rasulullah, fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan, menghormati daripada tetangganya. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu, senantiasa ia Jibril, yusini, menasihati ia akan aku, kata Rasulullah SAW, bil jarihi, tentang bagaimana apa tadi itu sikap kita dengan tetangga itu, ya, hatta zanantu, sehingga aku tuh, kata Rasulullah, menyangka aku itu, kata Rasulullah SAW, annahu, bahwasanya, sayuwarithuhu, seolah-olah menjadi waris ia tetangga itu, menjadi saking seringnya malaikat Jibril ini mewasiatkan kepada Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga itu, seolah-olah tetangga itu bisa menerima atau berhak mendapatkan waris daripada Rasulullah SAW. Waris, seolah-olah dia dekatnya begitu, nah, seolah-olah sedemikian dekat haknya tetangga tersebut. Nah, makanya ingat beberapa hal tadi, ya, kita amalkan ketika kita bertetangga. Semoga kita menjadi tetangga yang terbaik sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu fal yukrim jarahu, tergolong kepada orang yang memuliakan atau menghormati daripada jiran tetangganya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, adabul muasyarati.